Halo semuanya, perkenalkan nama saya Develita Sitanggam dengan NIM 860409695. Hari ini saya akan membuat sebuah video tentang pengelompokan bahan makanan dengan tujuan penelitian mengetahui kandungan dari berbagai bahan makanan. Nah, untuk alatnya, ini saya mempersiapkan alat tulis dan lembar pengamatan serta sebuah pulpen dan penggaris. Kemudian saya membuat kamera dan handphone untuk mendokumentasinya. Kemudian ini ada beberapa wadah tempat dari bahannya. Nah, kemudian untuk bahannya yaitu yang pertama kita bisa dapat melihat ada kemiri kupas, ada kacang hijau, ada ikan teri, ada nasi, ada juga bawang putih dan bawang merah, ada tahu, ada margarin. Ini saya siapkan ada susu, kemudian ada kacang tanah, bunga kol, ini ada sayur bayam, ada ubi, ada sawi manis, sawi putih, ada kentang, ada wortel, ada buncis, ada mangga, ada cabai, ada juga tomat. Ini ada sebuah kacang panjang dan yang terakhir ada pisang. Baik, sekarang saya akan mengelompokkan makanan-makanan ini ke dalam zat gizi yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk yang pertama, kita pilih nasi. Nasi masuk ke dalam karbohidrat. Yang kedua, ikan teri masuk ke dalam protein. Yang ketiga, bawang merah dan bawang putih masuk ke dalam vitamin. Yang kelima, wortel. Wortel dia masuk ke dalam vitamin. Buncis masuk juga ke dalam vitamin. Ada sawi putih. Dia juga masuk ke dalam kategori vitamin. Berikutnya ada cabai, juga masuk ke dalam kategori vitamin. Dan kacang panjang juga masuk ke kategori vitamin. Berikutnya ada tahu. Tahu masuk ke dalam kategori protein. Kemudian kacang hijau masuk ke dalam protein. Berikutnya ada kacang tanah. Dia memiliki kandungan lemak. Berikutnya ada pisang. Pisang masuk ke dalam karbohidrat. Ada juga tomat. Tomat masuk ke dalam kategori vitamin. Dan berikutnya ada kemiri kupas masuk ke kategori lemak. Ada margarin masuk ke dalam kategori lemak.
Berikutnya ada sayur bayam. Sayur bayam masuk ke dalam kategori vitamin. Ada bunga kol juga ke dalam vitamin. Dan ada sawi manis masuk ke dalam kategori vitamin. Berikutnya ada susu masuk ke dalam kategori protein. Ada kentang masuk ke dalam kategori karbohidrat. Dan berikutnya ada mangga. Buah mangga masuk ke dalam kategori vitamin. Dan yang terakhir ada ubi masuk ke dalam kategori karbohidrat. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan gizi dan manfaat yang berbeda bagi tubuh. Nasi, kentang, dan ubi mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, sedangkan ikan teri, susu, kacang hijau, kacang tanah mengandung protein yang baik untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Sayur dan buah seperti bayam, wortel, tomat, mangga, dan pisang mengandung vitamin untuk membantu kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, tubuh memerlukan makanan yang beragam dengan gizi seimbang agar tubuh dapat tetap kuat dan memiliki energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir ada kemiri, margarin, dan juga kacang tanah yang mengandung lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi untuk membantu tubuh menyerap vitamin tertentu. Dari hasil penelitian yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda, sehingga tubuh memerlukan makanan yang beragam agar kebutuhan gizi dapat terpenuhi dengan baik. Sekian dari percobaan tentang pengelompokan bahan makanan. Di antaranya ada karbohidrat, protein, vitamin, dan juga ada lemak. Sekian dari saya, Devilita Sitanggang. Terima kasih.